Halo semuanya, dan selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kalau komunikasi di dunia kerja sekarang ini makin ribet aja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya jadi komunikator modern yang jago di era serba digital ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari satu kejujuran ya. Nggak ada tuh yang namanya jurus sakti atau formula ajaib dalam komunikasi. Seperti yang ditekankan di sini, kita nggak akan nawarin solusi yang pasti berhasil 100%, tapi yang akan kita bahas adalah pendekatan-pendekatan yang udah teruji dan bisa banget ningkatin peluang sukses Anda. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita bisa komunikasi secara efektif ketika batas antara ngobrol langsung sama ngobrol lewat layar itu makin kabur? Inilah tantangan utama yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan pasca digital. Di sini, kita bakal lihat gimana prinsip-prinsip komunikasi yang sebetulnya nggak lekang oleh waktu, sekarang harus berhadapan dengan teknologi baru seperti AI dan kultur kerja jarak jauh. Ini dia nih paradoksnya. Aturan dasar komunikasi yang baik, kayak empati, ngomong yang jelas, mendengarkan, itu nggak berubah. Tapi alat yang kita pakai, platformnya, ekspektasinya, wah itu semua udah berubah total. Kuncinya adalah gimana caranya kita bisa menyeimbangkan prinsip abadi tadi dengan alat-alat modern ini. Sekarang, sebelum kita bahas soal teknologi yang canggih-canggih, yuk kita mundur sebentar. Ada pelajaran penting banget dari sebuah pidato CEO yang ya bisa dibilang jadi bencana. Ini contoh nyata betapa dahsyatnya kekuatan kata-kata. Kita akan ngobrolin soal Gerald Ratner. Bayangin ya, tahun 1991, dia ini CEO dari kerajaan bisnis perhiasan yang super besar, dan hanya karena beberapa patah kata dalam sebuah pidato, perusahaannya hampir hancur dalam semalam. Kok bisa? Jadi, di depan audiens besar, termasuk para wartawan yang dia nggak sadar ada di sana, dia nyeletuk sambil bercanda kalau produk perusahaannya itu sampah. Maksudnya sih lelucon ya, tapi lelucon itu langsung jadi berita utama di mana-mana, dan kepercayaan publik anjlok seketika. Pelajaran yang sangat mahal, dalam komunikasi, persepsi adalah segalanya. Nah, kisah Ratner tadi ngajarin kita soal model komunikasi. Coba deh Anda pikirin, Anda ini tipe yang mana? Apakah Anda seorang manajer panah, yang penting nembakin informasi aja, satu arah nggak peduli pesannya diterima atau enggak? Atau Anda lebih suka menari? Komunikasi yang efektif itu ya kayak berdansa. Ini proses dua arah, interaktif, di mana kita sama-sama menciptakan pemahaman. Bukan cuma soal ngirim pesan, tapi juga tentang beradaptasi dan merespon lawan bicara. Inilah kunci abadi kesuksesan dalam berkomunikasi. Oke, prinsip tarian tadi udah kita pegang. Sekarang yuk kita terapkan prinsip ini ke dalam labirin digital zaman sekarang. Kita akan bahas soal AI, kerja jarak jauh, dan gimana caranya negosiasi secara virtual. Nah, disinilah peran teknologi jadi menarik. AI bukan lagi cuma sekedar alat, tapi bisa jadi partner strategis kita. Bayangin deh punya asisten AI yang bantu kita tetap fokus, nyusun agenda, dan mastiin negosiasi berjalan efisien. Keren kan? Nah, untuk jago negosiasi virtual, ada kerangka kerja yang bagus banget namanya More Pies. Ini singkatan dari serangkaian teknik mendengarkan aktif, mulai dari kasih respon-respon kecil kayak, atau oke, saya paham, buat nunjukin kita nyimak, sampai ngasih rangkuman di akhir biar nggak salah paham. Ini penting banget buat membangun hubungan baik meskipun cuma lewat layar. Selain teknik, sekarang kita juga punya banyak alat bantu canggih. Seperti yang bisa Anda lihat di tabel ini. Udah ada platform AI yang bisa bantu kita di tiap tahap negosiasi. Mulai dari analisis draft kontrak secara otomatis, sampai ngejalanin negosiasi buat kontrak-kontrak bervolume tinggi. Teknologi benar-benar mengubah cara mainnya. Oke, kita udah paham prinsip dasarnya, udah lihat juga alat-alat bantunya. Sekarang, gimana cara menyatukan itu semua jadi strategi praktis yang bisa langsung kita pakai? Mari kita bedah 3 strategi intinya. Strategi pertama, yang klasik tapi super ampuh, tetapkan tujuan yang jelas pakai kerangka SMART. Jadi, jangan cuma bilang, saya mau komunikasi tim jadi lebih baik. Itu terlalu umum. Coba deh ganti jadi sesuatu yang lebih smart, misalnya, mengurangi jumlah email internal sebesar 20% dalam 3 bulan ke depan dengan cara mengadopsi platform kolaborasi yang baru. Jelas kan? Strategi kedua, kuasai pesan Anda. Di tengah lautan informasi, kejelasan itu adalah superpower. Penulis George Orwell pernah ngasih 6 aturan ini, dan ini relevan banget sampai sekarang. Intinya, pakai kata-kata yang simple, buang yang nggak perlu, dan selalu pakai kalimat aktif. Aturan-aturan ini memaksa kita untuk berpikir jernih sebelum kita bicara atau nulis.
Strategi ketiga adalah kelola 4 lingkup komunikasi Anda dengan cerdas. Coba pikirkan begini. Obrolan pribadi Anda di WhatsApp itu masuknya personal private. Email ke tim kerja Anda itu profesional private. Cuitan Anda di Twitter itu personal publik. Dan postingan Anda di LinkedIn itu profesional publik. Masing-masing lingkup ini butuh pendekatan dan gaya bahasa yang beda. Dan ini mungkin prinsip yang paling penting untuk kita ingat di era digital. Kalau Anda nggak mau pesan itu dipajang gede-gede di papan reklame, ya jangan pernah posting itu secara online. Anggap saja semua yang kita ketik itu berpotensi dilihat oleh semua orang. Oke, kita sampai di bagian terakhir, mempersiapkan diri untuk masa depan. Dunia kerja itu terus berubah dengan cepat dan artinya keterampilan yang kita butuhkan untuk sukses juga harus terus berkembang. Di masa depan, jadi seorang generalis yang tahu sedikit tentang banyak hal mungkin udah nggak cukup lagi. Untuk tetap relevan, kita harus jadi seorang master serial. Artinya, kita harus menguasai satu bidang secara mendalam, lalu siap untuk belajar dan menguasai bidang baru lainnya seiring dengan perubahan karir dan teknologi. Kecepatan perkembangan teknologi ini emang luar biasa. Tugas-tugas yang dulu kita pikir itu murni kerjaan manusia, seperti nulis laporan, coding, bahkan negosiasi, sekarang satu persatu mulai bisa diotomatisasi oleh AI. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang menurut saya sangat penting. Kalau teknologi udah bisa melakukan hampir segalanya, lantas keterampilan manusia apa yang jadi paling krusial untuk kita kuasai? Apa yang akan membedakan kita di masa depan? Saya akan serahkan pertanyaan itu untuk Anda renungkan. Terima kasih banyak telah menyimak.